Selamat sore, pencinta lingkungan dan pencinta tanaman. Hari ini saya hadir lagi untuk mempraktekkan cara stek tanaman. Stek ini merupakan pembiakan tanaman secara vegetatif, di mana sebenarnya inilah perbanyakan tanaman yang paling tua dan paling gampang dilakukan. Tapi untuk hari ini kita akan mencoba melakukan stek anti gagal. Tanamannya bisa uh, berupa stek jeruk nipis, jambu, melati mini, bunga mawar. Ini juga ada dicoba anggur. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah tanah untuk medianya dan juga ini cup botol cup minuman. Jadi kita isi tanah. Tadi sudah kita isi untuk mempercepat tutorialnya. Jadi kita isi sampai ini jangan terlalu penuh dulu. Kita isi masing-masing cupnya, diisi tanah, yaitu tanah gembur, tanah subur. Selanjutnya kita punya jurus andalan, yaitu ada ini ekoenzim. Ekoenzim ini kita larutkan 1 tutup botol ke dalam kurang lebih 5 liter air. 1 tutup botol ini kurang lebih 5 ml. Kita larutkan, diaduk. Selanjutnya kita siram media tanam yang akan kita gunakan. Sahabat pencinta lingkungan dan pencinta tanaman, di sini ada ekoenzim, yaitu hasil fermentasi dari bahan organik dengan menggunakan gula aren dengan air. Kalau mau lebih jelasnya tutorial pembuatan ekoenzim bisa dilihat di deskripsi. Dan seandainya sahabat pencinta tanaman dan lingkungan merasa tutorial kami ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Kita lanjutkan. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk stek ini adalah ini kita punya jambu air. Terus di sini ada lemon. Di sini juga ada jeruk nipis. Untuk hari ini kita akan membuat 3 jenis saja sebagai contoh. Terus bahan yang lain ada karet, ada plastik. Plastik itu nanti untuk membungkus. Oke, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Caranya adalah melakukan stek itu anti gagal. Kita coba yang pertama ini adalah stek jeruk nipis. Kita kurangi daunnya dan dipotong kurang lebih 20-25 cm. Bagian bawahnya kita usahakan digunting meruncing, lalu kita tancapkan dan ditekan-tekan. Selanjutnya kita tambahkan media tanam. Agak dipadatkan ya sahabat, sehingga nanti tanamannya tidak goyang dan diharapkan untuk cepat pertumbuhan akarnya. Kenapa kita menggunakan cup ini? Ini sengaja kita gunakan cup yang warna putih dan tidak dibolongi, sehingga nanti ini terus dalam keadaan lembab karena sudah kita siram dengan media yang cukup lembab. Terus selanjutnya, mohon maaf selanjutnya karena dulunya rencananya ini mau membuat tutorialnya yang sudah berakar. Ini sahabat nampak akarnya, makanya kita perlukan ini yang warna putih.
Sehingga kalau akarnya sudah tumbuh, kita bisa lihat akarnya itu sudah tumbuh. Ini akarnya tumbuh, kalau untuk tanaman jambu kurang lebih dia dalam 1 bulan sudah tumbuh akar. Ini yang untuk anggurnya belum tumbuh akarnya karena ini masih 2 minggu. Untuk mawar ini sudah tumbuh akarnya, boleh dilihat. Ini sudah 3 minggu. Kita akan melakukan stek untuk tanaman jambu. Daunnya kita kurangi, fungsinya itu untuk mengurangi penguapan. Sama di sini juga kita potong runcing, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita tancapkan di media yang sudah kita siapkan, baru dipadat-padatkan, lalu ditambah lagi dengan tanah. Untuk tanaman lemon juga sama. Ini kita kurangi daunnya, kita potong kurang lebih dia 25 cm. Selanjutnya kita tancapkan di media yang sudah kita siapkan, kami padatkan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan penyungkupan, ini kita siram lagi dengan air ekoenzim. Ekoenzim ini sangat banyak fungsinya. Yang fungsi untuk saat ini sebagai desinfektan, sehingga tanaman yang luka tadi itu bisa lukanya sembuh, sehingga diharapkan dia lebih cepat berakar. Tahapan selanjutnya adalah kita mencari plastik yang bening seperti ini. Ini banyak kita temukan kalau kita misalnya beli baju, terus beli jajanan di warung-warung itu biasanya banyak. Makanya untuk sahabat pencinta lingkungan dan pencinta tanaman, ini boleh selalu disimpan agar nanti kalau dibutuhkan bisa kita ambil lagi. Nah, seperti ini, kita ambil karet. Ini kita tunggu kurang lebih 1 bulan sudah. Nanti kalau sudah nampak akarnya, itu tandanya stek kita berhasil. Selanjutnya ini juga kita buat sama, kita tutup. Ini namanya sahabat pencinta lingkungan dan sahabat pencinta tanaman. Kalau istilahnya ini disebut dengan menggunakan sungkup mandiri, di mana fungsi plastiknya ini adalah nanti kalau terjadi penguapan, air yang dihasilkan itu untuk menyiram tanaman. Jadi kalau nanti misalnya media yang kita gunakan itu setelah mungkin 2 minggu atau berapa hari terlihat kering, jadi nggak perlu disiram. Kita biarkan aja sampai tumbuh akarnya, nggak usah dibuka-buka. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang pohon yang ketiga, kita sungkup juga. Untuk menjadi perhatian, sungkupnya ini disesuaikan dengan tinggi tanaman kita, sehingga tidak ada sungkup yang kekecilan atau terlalu besar. Ini kan cukup. Kita tutup lagi, kita ikat pakai karet. Selanjutnya kita akan tempatkan di tempat yang teduh. Sedikit sahabat pencinta tanaman dan pencinta lingkungan, nanti setelah tumbuh akarnya seperti ini, biar enggak terjadi layu, yang ini kita buka dulu karetnya, baru dibiarkan dulu beberapa saat seperti ini. Dibiarkan, nggak usah dikaretin,
Tujuan kita untuk membuka karetnya sehingga tanaman kita cukup beradaptasi dulu dengan lingkungan. Setelah kurang lebih 2 hari 3 hari baru nanti kita buka. Selanjutnya nanti akan kita taruh di polybag seperti ini. Ini umurnya kira-kira ini sebenarnya ini seumuran sama ini, karena ini sudah kelamaan nggak dipindah jadi kurang segar dia nampaknya. Jadi ini setelah 2 bulan ini dia hasilnya. Dan kalau menurut sahabat pencinta lingkungan dengan tanaman atau media tanamnya sudah nggak cukup atau sudah kurang untuk pertumbuhannya, sehingga bisa kita pindahkan lagi ke tempat yang seperti ini. Ini dia hasilnya setelah 3 bulan. Jadi ini hasil tanaman jeruknya, jeruk nipis setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan setelah dipindah ya, 2 bulan setelah dipindah ini dia hasilnya. Lalu nanti akan kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Ini juga ini sudah berumur 2 bulan tapi belum dipindah karena ada kesibukan, jadi belum sempat dipindah. Jadi ini melati mini, sangat bagus untuk tanaman hias. Kira-kira untuk hari ini sekian dulu untuk pelajaran stek kita. Secara khusus ini kami persembahkan untuk anak kami yang masih belajar pembibitan di SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras untuk menjadi bahan, karena ini banyak keuntungannya. Selain daripada kita semakin mahir praktek, juga nanti hasilnya bisa kita jual sehingga bisa kita lebih produktif untuk selanjutnya. Sekian dulu untuk sore hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat, dan jangan lupa tolong di like dan di subscribe. Terima kasih.